Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya sesuai kekuatan kodrat mereka masing-masing. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jika para pendidik dan warga sekolah belum maksimal dalam mengenal atau memahami budaya positif, maka pencapaian tujuan pembelajaran dan visi sekolah yang berpihak pada murid menjadi kurang maksimal. Maka dari itu, diperlukanlah sebuah sharing atau pengimbasan yang dilakukan dari dan untuk pendidik dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Video berikut merupakan video pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan di SDN Sukapura 05 pagi. Kegiatan pengimbasan budaya positif dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 13 atau bertepatan dengan setelah selesai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peran saya dalam kegiatan pengimbasan ini adalah sebagai narasumber yang dihadiri oleh kepala sekolah, 15 orang guru, 2 orang tenaga pendidik, dan 2 orang caraka. Tujuan dari pengimbasan ini adalah 1. Mewujudkan kemandirian pada guru, 2. Membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang ketiga, terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid di sekolah sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Adapun materi pengimbasan yang diberikan yaitu 1. Disiplin positif, 2. Hukuman dan konsekuensi, ketiga, keyakinan kelas, keempat, 5 posisi kontrol guru, dan kelima yaitu segitiga restitusi. Indikator dari keberhasilan pengimbasan yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan hasil kesepakatan tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua murid di kelas tersebut sehingga terwujudnya budaya positif bagi seluruh warga sekolah dengan melakukan pembiasaan dari budaya positif tersebut. Berharga sampai kapanpun pasti akan tetap dipertahankan bahwa itu berharga untuk saya dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Gitu. Oke, terima kasih Bu Dini. Nah, berarti yang punya posisi kontrol dalam genggaman teman kita itu siapa? Orang lain. Kita sendiri kan? Berarti walaupun orang lain memaksa kita untuk membuka, nggak akan bisa membuka kan? Nah, sama halnya dengan disiplin Bapak Ibu. Ketika kita memaksa anak untuk disiplin, anak itu kalau bukan dari dirinya sendiri untuk menyadarkan dia untuk disiplin, maka akan sulit. Walaupun Bapak Ibu tadi berikan hukuman-hukuman seperti apapun, kalau emang disiplinnya belum ada dalam dirinya, maka anak itu belum tentu akan bisa disiplin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk untuk pelajaran PJOK. Ya, ada konsekuensi, ada hukuman nih. Miss, kenapa konsekuensi, Miss? Sebelum saya jawab ya, sekali lagi ini adalah pendapat pribadi. Kenapa pernyataan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Sebenarnya tadi yang kamera itu adalah konsekuensi pendapat saya, berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain. Jadi sebelum saya jawab, mungkin kita beralih dulu dengan arti dari hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Sebenarnya kalau dibilang sama-sama, tetapi kan balik lagi, yang satu itu arahnya lebih positif dan yang satu lagi arahnya lebih negatif. Hukuman dikatakan hukuman dikatakan negatif karena dia tidak logis, sedangkan konsekuensi itu logis. Itulah sebabnya saya pilih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
ini pelajaran PJOK gitu. Jadi ya mungkin saya berbeda dari teman-teman konsekuensi karena menurut saya itu logis karena pelajaran PJOK berhubungan sama lari. dan berhubungan dengan lari gitu. Olah fisik. Oke. Seperti itu. Konsekuensi logis itu kuncinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss. Kak Yung tadi Kak Yung hukuman. Atau Pak Wanto guru PJOK sendiri, menurut Pak Wanto nih. Menurut Pak Wanto konsekuensi. Kak Yung tadi yang berbeda pendapat hukuman. Hukuman karena tergantung materinya apa. Materinya dia mengenai misalnya bola basket atau apa gitu kan. Kalau menurut saya itu hukuman karena tergantung dari materinya dia begitu. Kalau saat itu mungkin materinya berbeda, hari itu senam masa disuruh lari kan gitu. Itu aja sih, tergantung materinya apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah termasuk dalam konsekuensi. Nah, berbeda lagi dengan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka atau tujuan mulia anak-anak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi ini teman-teman, ketika terjadi suatu masalah, anak-anak itu bisa mencari solusinya sendiri, dari permasalahannya tanpa harus kita tentukan anak harus apa. Nah, untuk lebih memahaminya begini. Ketika tadi saya bilang ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Tadi menurut Miss Bulan sudah sedikit dibahas ada positif dan negatif. Identitas gagal itu adalah hukuman. Karena tadi peraturannya adalah kamu harus gitu. Ada sebuah kita harus anak itu harus menjadi kamu tuh harus. Padahal kita ini sebagai guru hanya bersifat sebagai menuntun anak. Dan di disiplin apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, itu bagian dari konsekuensi. Tapi kalau di restitusi berbeda dari sini, apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Di sini bedanya teman-teman. Kegiatan pengibasan ini sangat interaktif dan terjadi komunikasi 2 arah antara narasumber dan peserta. Kami saling berbagi pengalaman, baik pengalaman di dalam kelas ataupun pengalaman di luar kelas dalam lingkup sekolah. Hal-hal yang kami temui dalam menghadapi murid-murid kami. Hasil dari rangkaian kegiatan pengibasan yang telah dilakukan, yaitu dapat menumbuhkan pemahaman kepada rekan sejawat, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, mengenai penerapan budaya positif. Awalnya, kebanyakan rekan sejawat tidak mengetahui mengenai istilah budaya positif, posisi kontrol, segitiga dan restitusi. Namun, hal tersebut sudah dilakukan rekan sejawat dalam menghadapi murid. Pada akhirnya, rekan sejawat juga menyadari pentingnya kedisiplinan positif yang harus kita jadikan budaya positif demi meningkatnya pendidikan di Indonesia. Teman-teman bahkan memahami dengan penerapan ini nantinya akan membawa dampak yang baik pula dalam pembelajaran, karena akan terbentuk murid yang disiplin dalam diri mereka sendiri. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah dapat terwujud seiring dengan penerapan konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Dengan dimulai dari diri, dari yang kecil, semoga bisa menular dan mengilhami semua warga sekolah dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud sehingga merdeka belajar akan terasa di lingkungan sekolah kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.